Halo, nama saya Monica. Saya salah satu anggota dari Carecell Family Victory. Saat ini saya mau membagikan pengalaman bagaimana saya melatih diri saya untuk mempraktekkan solitude and silence dengan berdiam diri di hadapan Allah dengan breath prayer. Inilah yang mengubah hubungan pribadi saya dengan Allah, dengan pasangan saya dan peran saya sebagai orang tua. Saya dilahirkan di Bangka sebagai anak ketiga. Yang pertama perempuan, kedua laki-laki tapi meninggal pada waktu bayi. Sehingga orang tua saya mengharapkan anak laki-laki kembali sebagai penggantinya. Ternyata yang lahir perempuan yaitu saya. Jadi dari kecil saya sudah tertolak. Supaya mendapat pengakuan dan rasa diterima, saya selalu berusaha menjadi yang terbaik. Nggak boleh kalah dengan orang lain. Semua harus bisa sendiri. Tidak perlu pertolongan orang lain. Selalu menjadi juara dengan usaha sendiri membuat saya jadi orang yang sombong. Saya sangat susah mengatakan maaf dan terima kasih. Karena perasaan tertolak ini saya tidak pernah proses dengan benar, saya bawa terus sampai ke dalam pernikahan. Yang tentu saja berdampak pada hubungan saya dengan suami dan peran saya sebagai orang tua. Dengan sikap suami saya yang tidak sehat emosi, seperti yang saya pelajari dari buku EHS, 10 tanda manusia tidak sehat emosi, saya semakin merasa tertolak. Dan puncaknya adalah ketika saya mengalami goncangan dalam integritas hubungan suami istri kami. Disitulah saya merasa dunia saya runtuh. Orang yang seharusnya dapat membimbing saya malah menorehkan luka yang sama, di mana luka yang lama pun belum sembuh. Saya merasa sangat jelek, tidak ada yang mengasihi saya. Saya tertolak, saya marah, kecewa, sedih, jijik, semua jadi satu. Saya marah sama Tuhan. Kenapa harus saya alami semua ini? Apa salah saya? Tapi semua saya pendam demi anak. Waktu berlalu dan perasaan itu saya tekan. Saya simpan di lapisan yang paling dalam. Melayani suami hanya sebagai kewajiban saja karena title istri. Saya matikan perasaan saya. Dan terhadap anak-anak, saya push mereka untuk harus selalu menjadi yang terbaik. Saya sudah punya buku EHS ini dan mulai membacanya dari tahun lalu. Tapi selalu berhenti di bab 1. Saya tidak tahu kenapa. Rasanya saya tidak mengerti. Jadi saya mulai lagi membaca dari awal. Saya sudah membaca bab 1 buku ini lebih dari 5 kali. Sampai saya mendengar kesaksian Neni di akhir Maret 2022, bagaimana praktek solitude and silence ini merubah hidupnya. Dalam hati saya berkata, Yesus, saya juga mau mengalami apa yang dialami Neni. Lalu saya mendapat penjelasan dari CEK, bagaimana caranya berada bersama Tuhan dengan praktek breath prayer. Tapi masih banyak kebingungan dan pertanyaan dalam diri saya seperti, bukankah berdoa seperti yang saya lakukan selama ini berarti saya sudah mempunyai hubungan dan berada bersama dengan Tuhan? Atau supaya saya lebih peka terhadap Roh Kudus. Tapi saya merasa nggak ada masalah dalam mendengar suara Roh Kudus. Tapi karena saya orangnya tidak mau kalah dengan orang lain, jadi saya praktek saja. Dalam pikiran saya, kan cuma 2 menit, apa susahnya? Ternyata saudara-saudara, sangat susah untuk berdiam, tenang, dan fokus di hadapan Tuhan
walau hanya beberapa detik. Saya baru sadar, ternyata suara bising di dalam saya itu begitu banyak. Pikiran saya kemana-mana. Jadi setelah beberapa hari mencoba dan tidak berhasil, saya menyerah. Transformasi saya dimulai pada saat perjamuan kudus pada bulan Mei. Saya dijamah Tuhan. Saya merasakan Tuhan berkata, "Monica, kamu ini lagi sakit parah. Maukah kamu memberikan hatimu?" Walau dalam keadaan begitu, saya tetap mengeraskan hati. Saya jawab, "Saya nggak mau Tuhan, akan terlalu sakit untuk dibongkar. Saya takut menghadapi rasa sakit itu lagi. Saya sudah simpan dan saya sudah kubur baik-baik. Saya nggak mau ungkit-ungkit lagi. Saya sudah baik-baik saja sekarang." Lalu beberapa hari kemudian, saya dihubungi Neni untuk ngobrol-ngobrol melalui Zoom, dan kebetulan hari itu adalah hari ulang tahun saya. Dari obrolan itu ada satu kalimat yang diucapkan Neni yang mengganggu saya sampai malam, yaitu, apakah saya pernah hanya berdiam dan hanya mendengar apa yang Tuhan katakan? Tidak bicara, tidak berdoa, tidak meminta apapun. Secara total hanya berserah saja. Dan setelah saya berpikir, jujur, saya tidak pernah melakukannya. Karena selalu mau menjadi yang terdepan, jadi saya sudah terbiasa semua harus dilakukan dengan cepat dan terburu-buru. Jadi, waktu bersama Tuhan hanya menjadi absen kehadiran dan lebih banyak mendikte Tuhan. Malam itu, saya minta diajarkan putra sulung kami, Justin, dengan menunjukkan langsung langkah-langkahnya dan sekaligus penjelasan yang sudah dia dapatkan selama pertemuan youth dengan Apostel Indri yang membuat saya makin mengerti. Akhirnya malam itu, dengan suatu dorongan yang kuat, saya mulai mempraktekkan breath prayer sesuai yang diajarkan Justin, dan dengan ketetapan hati, saya hanya mau berdiam saja. Setiap pikiran saya mengembara, saya fokus kembali kepada ritme, menghirup dan menghembuskan. Saya membayangkan Allah ada di depan saya dan menghembusi saya dengan nafasnya dan saya hirup. Seperti yang dikatakan di Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saya lakukan berulang-ulang. Tidak tahu berapa lama sampai saya mendengar suara. Apakah kamu mau melihat kondisi hatimu? Dan tiba-tiba saya lihat tangan Tuhan. Dan di atasnya ada hati yang sudah rusak, tidak berbentuk dan berdarah-darah ada di depan saya. Lalu Yesus bertanya, "Maukah kamu menyerahkan hatimu untuk kuobati?" Air mata saya mengalir dengan deras. Ada pergumulan dalam diri saya. Karena secara pikiran saya menolak luka dan penderitaan yang sudah saya simpan dan timbun begitu lama di dalam hati saya yang paling dalam, berarti harus dikorek, dibongkar dan dibersihkan. Sambil terus menangis saya menjawab, "Saya tidak sanggup Tuhan." Yesus tetap berdiri di depan saya, menunggu, dan saya hanya bisa merasakan kasih-Nya. Tidak ada penuduhan sama sekali. Seperti dalam Mazmur 51 ayat 19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Akhirnya saya menyerah. Saya juga sudah lelah memakai topeng berlapis-lapis setiap hari, bersandiwara,
membohongi diri sendiri, dan mematikan apa yang saya rasakan. Malam itu dengan iman saya serahkan hati saya kepada Yesus dengan segala kerelaan dan kepercayaan. Saya menyerahkan kontrol hidup saya kepadanya. Dan malam itu saya merasakan kelegaan yang luar biasa. Rasanya ringan sekali. Persis seperti yang dikatakan Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Keesokan harinya setelah makan siang, ketika saya duduk sambil membaca buku EHS, tiba-tiba saya mendengar ada yang memanggil nama saya 2 kali. Saya lihat tidak ada siapa-siapa yang berada di ruangan itu. Lalu tiba-tiba saya teringat kisah akan Samuel dan langsung saya berkata, "Ya Tuhan, ini saya, berbicaralah." Lalu saya disuruh masuk ke kamar dan berdiam. Dan saya mendengar Allah berbicara, "Kamu akan kudamaikan dengan suamimu." Biasanya saya akan langsung berargumen, "Mana mungkin Tuhan, suami saya pasti akan marah besar. Saya sudah pernah mencobanya." Tapi siang itu saya hanya berdiam dan taat saja. Saya serahkan semua kekhawatiran dan ketakutan saya kepada Tuhan. Akhirnya, sore itu saya keluarkan semua yang saya rasakan, semua isi hati saya kepada suami. Saya tahu saat itu Roh Kudus bekerja. Dia yang biasanya akan marah besar kalau masalah ini diungkit, hanya diam mendengarkan. Bahkan akhirnya suami saya meminta maaf. Luka yang sudah belasan tahun saya simpan hanya dalam 1 hari diselesaikan Tuhan. Hubungan saya dengan suami dipulihkan. Seperti di Amsal 16 ayat 7 berkata, "Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikan dengan dia." Sungguh Allah bekerja dengan cara yang luar biasa. Kejadian ini mengawali babak baru dalam perjalanan rohani saya yang sangat saya nikmati. Sekarang saya rutin melakukan berdiam dan tenang di hadapan Allah, menantikan Dia berbicara, seperti di dalam Mazmur 37 ayat 7a. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Dan di dalam Mazmur 46 ayat 11, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi." Hubungan saya semakin dekat sekarang dengan Allah. Kehidupan doa saya pun berubah dari doa yang maunya cepat-cepat, buru-buru, daftar permintaan yang panjang, menjadi kehidupan doa yang intim, yang menerima, yang meresapi dan menikmati pribadinya. Karena dalam berdiam dan tenanglah kita baru bisa mendengar Allah berbicara. Karena bukan apa yang kita katakan, tapi apa yang Dia katakan kepada kita, itu yang paling penting. Setiap saya berdiam dan tenang, Allah selalu menyingkapkan lapisan demi lapisan di dalam hati saya. Semua emosi yang selama ini saya abaikan. Hari ini Tuhan tunjukkan kepada saya kenapa saya selalu berhenti di bab 1 buku EHS. Ternyata itulah saya. Saya membaca diri saya. Saya merasa malu ditelanjangi. Emosi-emosinya, takut kelemahan saya akan terbongkar, dan saya belum siap memeluk perubahan dan goncangan yang akan terjadi. Besoknya, Tuhan bisa bukakan tentang kesombongan saya yang selalu mengatakan, saya baik-baik saja, saya tidak ada masalah kok. Padahal di dalam saya sudah babak belur. Atau hari lainnya Tuhan bisa berkata, Allah tidak, atau pada hari lain Allah tidak mengatakan apa-apa, tapi saya bisa merasakan
kasih-Nya yang begitu besar. Karena selalu ada hal-hal baru yang Tuhan bukakan, yang saya sendiri tidak tahu. Jadi waktu bersama Tuhan jadi waktu yang sangat menarik bagi saya. Saya tahu sekarang saya sangat membutuhkan Dia. Seperti darah bagi tubuh, begitu juga Roh Kudus bagi jiwa saya. Saya tahu ini baru awal perjalanan saya bersama dengan Tuhan, tapi saya sangat menikmatinya. Dan saya rindu melihat teman-teman semua merasakannya juga. Sehingga kita bisa berkata seperti di dalam Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Kau, tetapi sekarang mataku melihat sendiri memandang Kau. Ia sudah lama menunggu dan mengetuk pintu hati kita. Saya mengundang teman-teman semua untuk praktek waktu bersama Tuhan setiap hari dengan mempraktekkan berdiam, tenang, dan memusatkan pikiran kepada Tuhan selama 1 atau 2 menit melalui breath prayer. Anda pasti akan merasakan transformasi dalam manusia batin Anda yang akan mengubah semua hubungan Anda. Tuhan memberkati.